Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai semuanya. Di pagi hari yang cerah ini kita tengok ya kebun bonsai kita. Kita lihat sekeliling dan kali ini kita melihat ya ada bahan bonsai asam jawa ini. Ini sudah saatnya ya kita akan cek kondisi perakarannya untuk memastikan pertumbuhan atau program akar yang kita lakukan pada tahap sebelumnya berhasil ya. Ini sebelumnya kita pecah 4 dan kita juga sudah mulai program pecah 8. Dan ini sudah beberapa bulan berlalu, kita akan recheck lagi. Kalau ada yang perlu diperbaiki nanti akan kita perbaiki. Simak terus videonya berikut ini. Let's check this out. Oke, langsung saja tanpa banyak bicara ya sahabat. Kita eksekusi saja. Kita cek secara perlahan bagian akar-akar pada bahan bonsai ini. Dalam program akar tentunya sahabat semua harus telaten ya mengecek perkembangan kondisi program akar yang dilakukan, karena jangan sampai terlewat masa pengecekan ya. Biasanya itu akan menimbulkan atau membuat akar-akar menjadi tidak seimbang ya. Ada beberapa bagian yang dominan sehingga yang lain kalah dalam proses pertumbuhannya. Jadi harus melakukan pengecekan secara bertahap dan periodik ya, jangan sampai terlewat dalam pengecekan tersebut. Karena berdasarkan pengalaman saya ya, jika kita telat melakukan pengecekan, ada banyak ya akar-akar yang tidak seimbang. Jadi ada beberapa akar yang menjadi dominan sehingga akar yang lain kalah ya, pertumbuhannya jadi tidak seimbang. Contoh misalkan 4 akar, jika kita tidak rutin mengecek, biasanya salah satu menjadi akar dominan dan ketiga akar itu tidak tumbuh dengan sempurna ya. Jadi nutrisi pertumbuhannya diambil oleh salah satu akar dominan tersebut. Maka dari itu saran saya untuk pengecekan akar harusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal ya. Bisa dilakukan 6 bulan sekali ataupun lebih cepat ya, 4 bulan sekali bisa untuk bagian akar tersebut, khususnya untuk bahan yang masih kecil. Namun kalau untuk bahan yang sudah besar, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan akar itu berbeda juga. Karena memang bagusnya melakukan pengecekan pada program akar itu di usia bahan yang masih kecil ya. Jadi masih tergolong mudah diarahkan, contohnya seperti ini. Nanti jika ada kesalahan atau bagian akar yang kurang sesuai, bisa dengan mudah diperbaiki. Berbeda jika bahan yang kita program sudah besar, usia kurang lebih 3 tahun 4 tahun ke atas, itu susah ya untuk memperbaiki kondisi akarnya.
Jadi disarankan pada usia-usia muda seperti ini. Dan nanti setelah akar sudah terprogram secara benar ya, baru kita bisa sedikit lega ya. Tinggal menunggu pertumbuhan atau pembesaran akar-akar tersebut. Oke, dan ini ada satu akar yang sepertinya perlu kita belah ya. Jadi urutan program biasanya saya pecah 4 dulu di awal. Kemudian masing-masing akar kita pecah lagi menjadi 8. Setelah itu tinggal kita cek dan recheck saja ya perkembangannya, sehingga nantinya bisa sesuai harapan yang kita inginkan. Oke, tanpa basa-basi kita akan pecah bagian yang akar ini ya. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar nanti hasilnya bisa bagus ya sahabat. Untuk proses belah atau pecah akar ini tentunya tidak harus dari pangkal batang ke ujung akar ya. Biasanya saya belah akar tersebut hingga cukup ya untuk nanti tumbuh besar dan proporsional dengan akar-akar yang lain atau daun batang. Jadi saya tidak belah dari pangkal ke ujung ya, karena itu biasanya berisiko patah. Jadi saya belah secukupnya, namun keindahan nantinya bisa tercapai karena ini akarnya sudah cukup panjang ke bawah ini. Jadi nanti kita akan belah secukupnya saja. Yang penting sudah terlihat perpecahan ya dari akar yang satu ini. Lakukan dengan hati-hati tentunya ya sahabat. Jangan sampai pisau yang kita gunakan melukai tangan kita. Dan tips bagi pemula yang lain ya, jangan biarkan keterbatasan menghalangi kita untuk berkreasi ya. Jadi kita lakukan percobaan dalam bonsai tanpa harus menunggu alat atau kondisi yang sempurna. Jadi kita jangan banyak berpikir, jangan banyak menunggu, langsung saja kita eksekusi ya. Jadi jangan banyak bicara juga, langsung saja beraksi dan berkreasi tentunya. Oke, ini sudah terbelah akarnya. Selanjutnya ini bagian yang akar-akar yang tidak proporsional atau arahnya salah, bisa kita perbaiki. Kita bisa gunakan kawat atau tali rafia ya untuk mengarahkan akar-akar yang tumbuhnya tidak sesuai kriterianya. Contohnya seperti ini ya sahabat. Ini tadi kita tarik dan kita rapikan. Kemudian untuk akar yang kita belah, kita ganjal dengan pecahan genteng ya, atau apa sajalah, yang penting bisa mengganjal ya bagian akar yang dipecah tersebut. Kemudian untuk ini akar yang
tumbuhnya salah ini ya. Bukan salah, dalam arti ini tidak sesuai harapan kita bisa arahkan lagi. Nah, ini adalah keuntungan jika kita rutin ya mengecek program akar yang kita lakukan. Jadi contohnya seperti ini. Akar yang tumbuh tidak sesuai harapan ini bisa kita perbaiki sedini mungkin. Berbeda jika kalau ini bahan sudah bertahun-tahun ya, maka akar yang seperti ini tidak bisa atau sulit untuk diarahkan kembali. Nah, ini mumpung masih muda, kita bisa arahkan seperti ini. Tentunya hasilnya akan menjadi lebih cantik ya sahabat. Oke, dan sepertinya cukup ya sahabat. Terlihat sudah cantik ini, sudah kita rapikan akar-akarnya. Dan tips bagi sahabat semua, untuk perakaran bonsai asam jawa ini bagusnya ya tidak simetris ya. Dalam arti akar-akar yang kita belah itu tidak tegak dan lurus saja, melainkan ada liukan-liukan alami yang membuat bahan bonsai kita menjadi cantik. Oke, selanjutnya tinggal kita tanam kembali ya sahabat. Ini saya tanam lagi di pot semula. Ini pot bekas, berbekas ya ini ya. Tapi itu tidak masalah sahabat, karena ini masih bahan belum jadi ya tentunya. Jadi kita bisa gunakan pot seadanya saja dulu. Oke, setelah kita tanam seperti ini, kita siram dan teduhkan ya. Jangan diletakkan full matahari dulu sahabat. Biasanya ini saya letakkan di tempat teduh, namun tetap terkena sedikit sinar matahari pagi hari ya. Jadi untuk fotosintesis tentunya. Kita akan tunggu perkembangannya. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur dan menjadi bonsai yang cantik di masa yang akan datang. Ini akar-akarnya sudah meliuk-liuk cantik juga ya, secara natural tentunya. Tidak tegak lurus dari batang, tiba-tiba akar lurus ke sana kemari. Jadi perakaran ini dibuat senatural mungkin ya. Oke, sepertinya cukup ya. Kita tinggal siram dan teduhkan. Dan tentunya subscribe dan aktifkan tombol notifikasi sahabat semua agar tidak tertinggal update terbaru dari bahan ini di video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu video singkat kita kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.